You are now. Saya mulai ya. Bisa dimulai. Ya. Ini suara saya putus-putus nggak ya? Jelas Pak. Jelas ya. Terdengar Pak. Ya. Terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya mereview sebentar ya untuk persiapan UTS yang untuk SCR dan Triak. Jadi hari ini supaya saya bisa ini, coba saya pindah ke Zoom aja ya, saya supaya bisa bisa nulis-nulis ya. Iya Pak, kalau di sini video Bapak delay. Oh delay ya, ya saya pindah ke Zoom aja ya. Pak. Oke. Baik Pak. Ini ICTCA 785, ini ya juga dipakai untuk penyulutan. Apa sudutnya ditentukan oleh ini. Besarnya R di sini sama besarnya C yang ada di sini. Ya, itu review dari ini ya. Kemarin waktu itu ada tugas ya. Ada tugas? Ada kelompok 1? Atau yang sudah selesai mana dulu, silakan coba di share ya. Akan di share. Ya kan di share. Siapa yang cerita tugasnya? Permisi Pak. Permisi Pak. Ya. Saya izin bertanya Pak, untuk tugasnya ini yang mana ya Pak ya? Karena seingat saya untuk yang teori nggak diberi tugas Pak. Iya Pak, untuk teori kami juga tidak ada kelompok Pak. Hanya Iya Pak. Ya, kelompoknya itu mengacu pada kelompoknya Prabikem. Ya, kelompoknya. Tidak ada tugas, ingat saya kok ada ya?
Untuk pertemuan yang kemarinnya Bapak nggak ngasih tugas apa-apa Pak untuk yang teorinya Pak? Ada tugas. Iya. Hmm. Oh, enggak ada tugas ya? Ingat saya ada tugas. Ya wes, ini aja. Tugasnya saya sekarang coba bikin tentang presentasi tentang LGBT dan contoh aplikasinya ya. Ya, nanti dipresentasikan setelah UTS ya. Minggu depan kan sudah UTS ya. Iya Pak, sudah kayak Iya Pak. Ya. Iya Pak. Jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya, sesuai dengan kelompoknya Prapigem, itu nanti setelah UTS presentasi tentang LGBT ya. LGBT contoh aplikasinya apa terserah, mau pakai aplikasi web. Mohon maaf Pak, suaranya terputus. Ini sih Pak, saya terputus Pak. Paknya keluar ya, Rek?
Saya lanjutkan ya keterangannya ya. Baik Pak. Ya Pak. Jadi saya ulangi, nanti tugasnya kelompok 1 dan kelompok 2 sesuai kelompok praktikum ya. Di 1 dan 2 itu tugasnya membuat presentasi tentang kelompok 1 IGBT, kelompok 2 tentang MOSFET ya. Nanti dipresentasikan setelah UTS saja, jadi hari Selasa setelah UTS ya. Silakan dipresentasikan, untuk kelompok siap-siap ya. Walaupun nanti materinya yang minggu berikutnya setelah UTS itu adalah tentang power source. Nanti cari contoh-contohnya yang juga untuk power source dan sebagainya ya. Kemudian untuk yang UTS minggu depan itu pelajari bagaimana cara membuat instalasi grounding bagaimana dan sebagainya, itu dipelajari. Kemudian bagaimana menggambarkan kalau saya punya yang bab 2, kalau misalkan saya punya ada perangkat mesin elektronik apa ya, dihubungkan ke sini gambarnya seperti apa, itu pelajari ya. Dan yang ketiga, pelajari mulai dari diode, sender diode, terus transistor atau BJT transistor, kemudian MOSFET, IGBT dan sebagainya, termasuk SCR dan triak ya. Jadi fungsi SCR itu antara lain juga SCR maupun triak itu bisa menurunkan tegangan ya. Tergantung pada sudutnya di trigger di mana, sudut fasenya berapa, itu menggunakan kontrol fase. Contoh misalkan ya, sebentar ya, kalau di sini tadi ada ya, contoh di sini misalkan ya, ini contohnya, ini inputnya seperti ini. Setelah itu masuk ke rangkaian SCR, outputnya seperti ini, kan ini berarti hal wave. Kalau disulut di sudut 90 derajat ya, di sini misalkan tegangan jadi berapa? Kalau di sini adalah 220, di sini kan tinggal separuhnya. Kenapa? Karena yang negatifnya kan hilang. Di sini kosong jadinya. Ini tidak ada begininya. Sehingga tinggal satu sinyal saja ada di sini. Ya, bentuk sinyal yang atas ini hanya satu. Karena satu berarti hilang separuh. Kalau hilang separuh berarti kalau tegangan inputnya 220 tinggal 110. Ya. Walaupun itu tidak persis 110. Kenapa? Di titik ini sebelum tegangan 0,7 volt di sini, atau ya tegangannya tidak sampai 0,7 volt misalkan, maka ini mati. Karena mati aktifnya mulai yang ini, jadi mulai yang titik merah ini ke atas. Nah, ini. Sehingga kurang lebih kalau bentuknya begini disulut di 0, ini tegangan DC-nya adalah 0,45 dikalikan VAC yang hilang 0,5 bagian. Ya itu yang ininya ya. Jadi angka 0,45 itu karena apa? Karena tegangan di sini itu diprediksi besarnya adalah 0,05 bagian. Ya. Kenapa kok ada 0,05 hilang? Karena tegangannya di bawah 0,7 volt. Ya. Nah, tapi kalau nanti bentuknya enggak begini tegangannya, ya, inputnya seperti ini, nah, terus outputnya, ya, outputnya misalkan adalah sebentar ya. Ya. Kalau outputnya terus jadi begini, ya misalkan outputnya jadi begini karena sudut 90 derajat ya, jadi begini, ini, kemudian ini jadi begini, ya dan seterusnya. Kalau bentuk begini, ini apa ini? Ini outputnya akan jadi separuhnya di sini, ya. Padahal sini sudah separuh, totalnya ada satu periode itu outputnya tinggal 1/4. Ya, kalau disulut di sini, kalau disulut di sini di 0 lebih besar lagi tegangannya. Akhirnya apa kesimpulannya? Untuk tegangan makin besar kalau sudut penyulutannya mendekati 0. Tegangan makin kecil kalau sudut penyulutannya mendekati 180 derajat. Kalau 180 derajat misalkan disulut di sini, ini jadi begini nanti. Ya, ini jadi gini. Ya. Nah, gini terus ini ya dan sebagainya, sehingga tegangannya mendekati 0 ya. Ya, itu
untuk persiapan pelajari tentang SCR untuk mengatur tegangan output ya dari tegangan inputnya ya. Sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oh, permisi Pak. Ya. Saya izin bertanya. Itu kan tadi kata Bapak semakin besar derajat penyulutannya maka nilai tegangannya mendekati 0 ya Pak. Di mana penyulutan itu dari 0 derajat sampai 180 derajat ya Pak. Iya. Kalau misal penyulutan itu lebih dari 180 derajat, apakah itu memungkinkan Pak? Kalau memungkinkan nanti bentuk dari gelombangnya seperti apa? Ya, sekian Pak. Kalau maksudnya disulut 180 derajat ya. Kalau 180 derajat ini jelas tegangannya 0 ya. Di sini kan 180 derajat. Kalau disulut di 0 derajat berarti mulai 0 sudah mulai aktif, tapi tidak persis 0, aktifnya itu setelah 0,7 volt ya. Dari ini. Jadi kalau disulut di 180 ini tegangannya adalah 0 ya. Oleh karena itu semakin ke kiri tegangannya semakin besar, semakin ke kanan tegangannya semakin kecil. Nah, antaranya berapa? Antara 0 derajat sampai 180 derajat ya. Itu kira-kira? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Saya Pak, kalau nggak salah dengar tadi kan Bapak membagikan tugas untuk kelompok 1 dan kelompok 2 Pak ya. Yang kelompok lainnya gimana Pak? Nanti kalau ada tugas lagi bertahap ya. Yang lain mendengarkan. Nanti jangan khawatir mau tugas semua dah. Nanti aja setelah masuk power source ya. Power source nanti kan ada DC, AC itu DC, ada DC itu DC ya. Baik, Pak. Ada DC itu AC. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir nanti ada ya. Bertahap lah biar sama-sama ini ya. Oke, sementara sekian dulu ya. Baik Pak. Iya, sama-sama. Saya kira saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama. Jangan lupa minggu depan UTS ya. Ya, Baik, Pak. minggu depan UTS ya Pak. Oke. Jadwalnya sesuai ya. Jadi kalau di situ jamnya misalnya jam 8 sampai jam 9.15 berarti sebelum jam 9.15 silakan dikumpulkan ya. Supaya tidak terlambat ya. Oke. Oke. Sebentar sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.